Kudus itu, Pak. Sudah Karena kalau Yesus yang sudah saya mengatakan bilang tapi tidak dikerjakan, tidak sebentar, ada. Pak. Kalau Yesus sebentar, Pak, sebentar. Kalau Yesus mengatakan hal seperti itu tapi tidak dikerjakan oleh murid-murid, berarti murid-murid mengajarkan hal yang lain dong, Pak. Saya jawab ya. Tidak ada murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Membaptis dalam nama Enggak ada. Yesus. Oke. Iya. Kenapa Anda susah? Pertanyaan apa lagi? Jadi Mumpung saya mau jawab nih. murid-murid mengajarkan pembaptisan yang lain ya, bukan pembaptisan yang diajarkan oleh Yesus ya. Murid-murid mengajar baptisan yang lain. Tidak, baptisan dalam nama Yesus, dalam yang nama disuruh oleh Yesus itu baptis betul. dalam nama apa, Pak? Dalam nama Yesus juga betul, tidak salah. Di mana Yesus mengajarkan baptis dalam nama Yesus, Pak? Tidak ada. Yesus bilang Nggak baptislah ada. dalam nama. Terus murid-murid membaptis dalam nama Yesus, dasarnya dari mana, Pak? Udahlah, sama itu sama. Dasarnya. Kok itu sih? Bentar, Ya, murid-murid gini, membaptis baptisan dalam dalam nama nama Yesus, Yesus dasarnya itu. dari mana? Bentar, Bu, Ya, bentar, Bu. Saya tanya sama ini Joni ini, Bu. Ya. Murid-murid Kenapa? membaptis dalam nama Yesus, dasarnya dari mana, Pak Joni? Ya kan nama Tuhan, nama Yesus. Yesus ada di depan mereka. Dibaptislah dalam nama Yesus. Mana Memangnya nama betul. ayatnya Yesus mengajarkan untuk membaptis dalam nama dia sendiri, Pak? Di mana ayatnya? Tidak ada. Yesus mengajarkan. Tidak ada. Jadi murid-murid mengajarkan, murid-murid membaptis dalam nama Tuhan Yesus itu dasarnya dari mana, Pak? Itu yang saya tanyakan. Anda jangan muter-muter. Dengar dulu, saya tidak mutar. Kenapa murid-murid membaptis dalam nama Yesus saja? Yang pertama, ingat tuh yang pertama, Roh Kudus itu belum dicurahkan. Oh, Ya. Roh Kudus kayak lampu neon, mati hidup Iya, mati hidup ini Roh Kudus ini. Kalau Anda bilang seperti itu, Pak. Roh Kudus itu pada waktu sebelum dicurahkan, itu Tuhan belum dicurahkan dong. sebelum dicurahkan. Pak, Roh Kudus sudah ada dari perjanjian lama, Pak. Bukan cuma di perjanjian baru, Pak. Wah, Anda ini Wah. parah ini, Pak. Bapak Roh Kudus sudah ada dari perjanjian lama, Pak. Bukan itu Masa maksud itu saya. On off, gitu. Bukan begitu. Roh Kudus itu spesifik di dalam perjanjian Kalian itu lama. loh diketawain sama 400 kalian ribut. 400 senang loh dengar kalian ribut. Enggak, aku dengerin dari tadi. Bentar, Bu. Ini orang soalnya pemahamannya udah hancur, Bu, dari tadi. Makanya saya mau cari tahu pemahaman dia. Ya, makanya saya tanya, di mana murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Dia bilang nggak ada. Terus saya tanya lagi, di mana Yesus mengajarkan membaptis dalam nama Yesus sendiri? Dia bilang nggak ada juga. Jadi murid-murid membaptis dalam nama Yesus ini dasarnya dari mana? Itu yang saya tanya. Saya kasih jawab tadi, belum ada Roh Kudus dicurahkan. Iya, Roh berarti Kudus belum ada Roh Kudus Roh Kudus di sudah ada pada dari saat perjanjian Yesus lama, dibaptis Pak. dong. Jangan dulu Lampu begitu neon. kesimpulannya. Jangan dulu kesimpulannya Roh Kudus begitu. sudah ada dari perjanjian lama, Pak. Iya, Anda pernah, saya tidak inilah ada ya, kalau nggak menjelaskan pernah baca Alkitab ya. Ya Ini kalau nggak ampun. pernah baca Alkitab. CP coba buka Sakaria 12 ayat 10. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, dan mereka akan memandang kepada aku. Tidak ada, yang Pak. telah mereka Roh berikan. anugerah atau Roh Kudus. Ada lagi, Pak. Yesaya 61 ayat 1. Nih nah ini Bapak kan makanya saya bilang pemahaman Bapak ini agak aneh. Saya bilang, ya kan Bapak bilang di perjanjian lama nggak ada. Nanti saya akan lebih detail. Ini saya berapa? Bukan kesimpulannya Ya, saya kayak berapa? seperti itu. Yesaya nggak? 61 ayat 1. Bukan 61 kesimpulannya tidak ada Roh Kudus di dalam Oke, perjanjian lama. roh Bukan Tuhan gitu. Yahweh ada padaku karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan Nah, kabar baik, evangel Tuhan ya, Yahweh, pada yang Pak. lemah. Ya, Dia rohnya yang mengutus mana ini, aku. Pak? Kalau bukan Roh Kudus. Ya. Saya tidak Makanya Anda kalau berbicara Alkitab sama saya, Anda salah, Pak. Saya tidak mengatakan makanya saya begitu. tanya, Anda belum Pak. paham. Anda belum paham. Belum paham. Pak, sampai- dasar Anda mengatakan ya, Pak, dasar murid-murid membaptis dalam nama Yesus itu dasarnya dari mana? Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan membaptis dalam nama Yesus. Itulah tidak teliti di situ. Oh, Ayat-ayat di perjanjian. Dengar dulu. Ayat-ayat di perjanjian lama yang ada Roh Kudus itu spesifik, kawan. Belum secara umum Roh Kudus dicurahkan. Kalau bangsa Israel itu bukan spesifik ya, berarti keseluruhan bangsa mana ini, Pak? Di Sakaria. Ke penduduk Yerusalem, Pak. Ke penduduk ya, ke atas penduduk Yerusalem. Berbicara penduduk ini keseluruhan nggak, Bu Princess? Kira-kira tuh ya, bentar ya. Saya tanya teman-teman. Sampai saat ini yang dimaksud dengan
pencurahan Roh Kudus itu. Iya, berarti kan pada saat di perjanjian baru ada yang kayak lampu neon, ada saklarnya on off-nya gitu. Gitu. Roh Kudus itu dicurahkan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu ada di dalam hati. Barang siapa yang percaya kepadanya, Roh Kudus itu dimateraikan. Begitu. Aduh, Pak. Sudah saya kasih ayat tadi 2, di mana Roh Kudus sudah ada, Pak, di perjanjian lama. Ya, Roh Kudus sudah Mau ada saya di dalam tambahin lagi, perjanjian Pak, lama. ayatnya. Itu spesifik, Masih Pak. banyak Spesifik. lagi, Pak, ayatnya, Pak. Betul, itu spesifik. Itu spesifik. Bapak paham enggak? Pak, itu secara umum, Pak. Apalagi Sakaria 12 ayat 10. Sakaria 12 ayat 10 itu sudah spesifik, sudah secara umum, Pak. Karena dicurahkan kepada penduduk. Bapak tahu enggak kalau Bapak ada Roh Kudus di hati Bapak, caranya bagaimana, tahu enggak? Aduh, Kan beda dengan Justru perjanjian Anda lama, yang Pak. tidak mengerti di sini, Pak, yang saya bicarakan tentang apa, Anda nyambungnya gimana? Oleh sebab itulah Roh Kudus itu belum dicurahkan zaman. Pak, balik lagi ke pertanyaan saya. Dasar murid-murid membaptis dalam nama Yesus dari mana, Pak? Pokoknya Roh Kudus itu belum dicurahkan di perjanjian lama katanya. Udah. Iya. Dia bilang gitu. Ya. Ini hancur. Kalau di dalam perjanjian ini seru lama nih itu kalau kudus. bikin konten. Itu kudus, Pak, dicurahkan. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu ketika percaya di hati kita. Jadi ada Roh Kudus ada berapa macam, Pak? Roh Kudus ini ada berapa macam? Banyak, ada berapa banyak. macam? Ada berapa macam, banyak, Pak, Roh Kudus itu, Pak? Di dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama dibedakan. Oke. Sekarang ada berapa macam, Pak? Satu aja, Pak. Nggak usah terlalu. Satu. Roh itu satu saja. Jadi Roh Kudus, Pak. Roh itu satu, Pak. Kalau Wahyu 4 ayat 5 ada ketujuh roh Allah itu bagaimana, Pak? Bukan hanya ketujuh roh Allah, banyak roh Allah Tadi itu. Bapak bilang satu. Tadi Anda bilang satu. Aduh. Udahlah, nggak usah sampai ke situ. Anda boleh susah. Pertanyaan saya saja Ini belum orang dijawab. standar janda ini. Sudah Dia bilang dijawab, Pak. satu. Oke, saya ulangi segini ya. Saya ulangi jawaban saya, ya kan. Nah, lebih spesifik saya akan jabarkan. Namun nanti Bapak habis itu menjawab dengan pertanyaan yang tadi, oke? Oke? Iya. Deal, oke. Saya deal aja. Saya tidak takut dengan apapun. Oke, iya, saya nggak ada yang bilang Bapak takut, ya kan? Ya. Kita harus tahu Yesus ini berbicara tentang firman Elohim yang hidup, ya kan? Nah, kita akan tahu di pertanyaan Bapak, ya kan? Tentang perjanjian lama, bagaimana orang-orang yang di perjanjian lama ini diselamatkan. Nah, berbicara tentang iman, ya, iman. Betul. Oke, di Matius 8 ayat 11, aku berkata kepadamu, ya kan, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Bahkan di Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Ya kan, di situ kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya kan, orang kaya yang mati itu lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Yang berbicara tentang Seol, ya kan, ia memandang ke atas, dari jauhnya dilihat Abraham, Lazarus duduk di pangkuannya. Begitupun di kejadian ini perjanjian lama, di Kejadian 5 ayat 24, di 2 Raja-Raja 2 ayat 1, 3, 5 dan 11. Nah, berbicara di mana Kejadian 5 ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Elohim, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Elohim. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 1, 3, dan 5 itu bisa dibaca. Nah, bagaimana dengan Abraham? Ya, ini saya jabarkan satu-satu sampai nanti ke umat-umat yang percaya dengan Yahweh itu sendiri, dengan iman diselamatkan. Roma 4 ayat 1 sampai 5, di mana berbicara tentang Abraham, ya kan? Nuh, berbicara tentang Nuh, salvation apa yang dinyatakan di Ibrani 11 ayat 7. Ya kan, karena iman. Nah, ini ada, makanya ditekankan di situ karena iman, ya kan. Nah, berbicara di Ibrani 11 ayat 24 ayat sampai 24, berbicara tentang Musa di situ, ya kan. Nah, bagaimana diselamatkan. Panjang sekali, Pak. Bagaimana? Iya, berbicara oke, iya, mereka yang percaya dengan firman Elohim, dia akan diselamatkan, Pak. Ya. Bapak baca ini aja, kesimpulannya itu di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Itu aja.
Apa? Ya oke, kita buka ya. Nah, perjanjian lama apakah masuk nanti di situ, Pak? Masuk Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Lah ini benar. Kan saya tadi bawa dari perjanjian. Betul. Nah, makanya Nah, sekarang Anda bantah tadi Anda bilang mereka belum diselamatkan. Inilah kesalahan Anda. salah, bukan Oh, gitu. salah. Oke. Salah. Di situ CP di situ kan dikatakan Salah. oleh karena iman kamu diselamatkan, bukan karena hasil usahamu melainkan Karunia pemberian Elohim. Elohim, ya kan? Coba Ya. lu baca Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Bukan Bentar, itu, bentar. Bapak Tadi itu. enggak, kita harus pegang dulu di omongan dia. Tadi dia bilang umat di perjanjian lama itu tidak ada yang Diselamatkan, caranya diselamatkan. bagaimana? Bukan tidak diselamatkan. Aduh. Oh, Cara umat perjanjian lama diselamatkan itu berubah-berubah. bagaimana? Gimana sih? Oke, gambar Iman menunjukkan CP. berubah. Dia bilang dia kan Dengan bawa iman. Efesus 2. Coba lu Ah. baca Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Kita lihat. Yakobus. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Oke. Demikian pula iman, jika dia tidak mempunyai perbuatan dengan sendirinya dia itu mati. Sebaliknya seseorang akan mengatakan engkau memiliki iman dan aku memiliki perbuatan. Tunjukkanlah kepadaku Nah. imanmu tanpa perbuatan-perbuatanmu dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya. Nah, di sini harus ada perbuatan, Pak. Kalau Bapak cuma bawa Efesus 2 itu nggak ada perbuatan di situ, Pak. Jadi Efesus Itu 2 bagaimana? salah. Efesus 2 8 9 Bukan salah, salah. Pak, tapi di situ nggak spesifik, Pak. Saya kasih yang lebih spesifik Inilah lagi, Pak. kekacauan begini nih, kekacauan. Iman dulu, Pak. Enggak, Pak. Iman dulu. Pak, itu Bapak nggak salah, Pak. Inilah ya. setelah Itu nggak beriman, salah, cuma tidak spesifik, Pak. setelah Kalau Anda cuma bawa beriman, itu nggak spesifik, Pak. Karena kalau iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati, Pak. aduh, kasihan Bapak nih. Ya udahlah, sampai hanya mampunya Bapak menjelaskan itu. Aduh, Pak. Bapak cuma bawa Efesus 2, Iman, sementara Pak. itu tidak Iman. spesifik, Iman. Pak. Tunggu dulu Saya bentar, bawa Nathan. Yakobus 2. Dia belum jawab, Nathan. Dia belum jawab yang tadi udah mau kabur nih. Ya kan, Apa? jawab. Iya, dia mau kabur. Enggak. Memang gitulah ya. Ini Enggak, umat-umat saya tidak kabur. penyamar memang kayak gini. Ini dengar dulu. Saya tinggalkan ibadah saya nih. Ngeladeni kalian. Saya tidak mau kabur. Saya tidak ibadah. Oke. Ngapain pula kabur? Ayo. Saya ibadah nih, lihat nih. Suaranya nih, udah ada tuh. Udah? Ajan. Ajan. Apa yang mau dikaburkan? Hajatan, Apa? Pak. Jadi saya jelaskan. Tolong semenit ya. Setengah menit. Semua manusia Dan dia sama diselamatkan. saya, Nathan ya. Oke. Semua Oke, manusia. dia sama saya akan open Dengar cam. dulu. Semua manusia diselamatkan itu karena iman. Mulai ada manusia yang pertama sampai Lah, apa manusia yang bedanya terakhir. dengan yang saya Iman tanpa Melalui jelaskan? perbuatan Yesus. hakikatnya mati, Pak. Iman Melalui tanpa Yesus. perbuatan hakikatnya mati. Jangan dulu. Bapak dengarkan statement saya itu. Dengarkan bahwa semua manusia diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Itu dulu Pak dijadikan patokan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 17. Ya, betul, enggak salah ayat itu. Iya, nggak ada yang salah. Terus masalahnya Bapak apa? Ya nggak ada yang salah. Cuma kalau Anda bilang cuma karena iman, Nah, itu jadi sama Bapak saja dengan umat Muslim, Pak. Imani saja. Jadi Bapak Tanpa salahkan ada yang ayat dia Efesus lakukan. 2 ayat 8. Jadi Bapak salahkan ayat itu Efesus 2 ayat Enggak, 8. saya nggak menyalahkan, tapi itu tidak spesifik, Pak. Kenapa Bapak tambah dengan Karena kalau perbuatan? cuma iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati, Pak. Aduh, Bapak salahkan Itu Yakobus, kata Pak. Alkitab, bukan kata saya. Bapak salahkan Yakobus, Pak. yang salah tuh Bapak Bapak. salahkan Yakobus. Enggak, Bapak saya salahkan enggak salahkan. Yakobus. Nah, Kalau Bapak bilang keselamatan itu dengan perbuatan Oke, iman dan perbuatan. itu kata Yakobus, itu salah. kata Paulus juga seperti itu, Pak. Dalam 1 Korintus 13 ayat 3, yang walaupun aku memiliki iman sebesar gunung, ya, walaupun aku memiliki iman yang bisa memindahkan gunung, tapi aku tidak memiliki kasih atau Kasih apa perbuatan, maka itu tidak akan ada faedahnya bagiku. Bapak tidak tadi akan bilang berguna tadi Bapak bagiku. tidak ada Alkitab, tapi Bapak ke gereja. Nih Bapak ini ke gereja bawa apa, Pak? Iya, Pak. Bawa diri, bro. Store muka. Sekarang kan pakai HP bisa, bawa Alkitab juga bisa. Nah, inilah kebiasaan orang yang mengandalkan HP, Pak. Bawa dong Alkitab fisik, Pak. Itu Loh, kan dalam gereja. saya bilang bisa bawa Alkitab, bisa bawa HP. Saya tidak bilang saya tidak bawa Alkitab.
Ya, jadi Bapak bisa Ngerti buka lah ayat bahasa nggak, Pak? tuh. Kira-kira sekarang bisa nggak Bapak buka ayat Alkitab, Pak? Menurut Bapak, bisa nggak? CP kejar dulu yang baptisan tadi, Bro. Nggak apa-apa, nggak Belum apa-apa. Gini, dijawab. Pak. Pertanyaan saya anggaplah aja nggak bisa dijawab gini, kok, gini, malah gini. banyak lari ke lain. Bapak, begini, supaya kita nggak ribut, ya kan? Mungkin Bapak bisa jelasin lah sama saya. Anggaplah saya orang yang nggak tahu apa-apa ya, Pak ya. Betul kan? Iya. Oke. Oke, Bapak boleh bukain apa namanya? Bukain saya di Yohanes, Pak. Yohanes 5 ayat 31. Mungkin Bapak, kita pelan-pelan ya, kita belajar ya. Yohanes 5 ayat 31. Masalahnya saya ini belum selesai ngomong aja sih. Enggak apa-apa. Ngomong aja, Bapak. Ya, Yohanes 5 ayat 31, Pak. Silakan, Pak. Dibaca dulu, Pak. Sama-sama dengar. Saya enggak bawa Alkitab. Jadi kalau tadi Bapak bilang di Alkitab ada di HP, gimana sih? Iyalah. Coba baca Yohanes 5. Kita pelan-pelan ya, Yohanes 5 ayat 31, Pak. Jika aku bersaksi mengenai diriku sendiri, kesaksianku adalah tidak benar. Ya, ini ingat Pak ya. Jika aku bersaksi mengenai diriku sendiri, kesaksianku adalah tidak benar. Ya kan? Namun di Yohanes 8, ya kan, di Yohanes 8 ayat 14 mengatakan seperti ini, Pak. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Ini kuncinya, Pak. Kesaksianku benar atau tidak benar, Pak, menurut Bapak? Ya, saya ini bukan ahli sekolah teologi ya. Saya bukan apa-apa. Ya. Tapi saya bisa, dengar dulu, saya bisa jawab itu. Nah, begini maksud Tuhan Yesus. Kalau kita bersaksi atas diri kita sendiri, itu tidak benar, tidak bisa dijadikan patokan. Ini perkataan Yesus berbicara tentang pengakuan untuk dirinya, bukan untuk orang lain seperti Anda mengatakan untuk menyatakan suatu suatu kesaksian. Ini perkataan Yesus untuk dirinya. Makanya di sini sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Namun di Yohanes 5 ayat 31, jika aku bersaksi mengenai diriku sendiri, kesaksianku adalah tidak benar. Jangan Anda asumsi. Akhirnya ini saya cuma mau tahu, ini pemahaman apa yang akan Anda bawakan? Asumsi ujung-ujungnya, sudah Pak. saya sampaikan tadi. Kalau Anda tidak setuju ya tidak masalah. Apa yang Anda sampaikan itu Bapak ngawur, Pak. Bapak bilang. Udah, kalau ngawur sampean yang sampaikan. Berarti Bapak berarti kok begitu dari tadi Bapak mau menjelaskan Alkitab, menjelaskan Itulah kemampuan saya menjelaskan Alkitab. Numpang argumen. Di sini. Bagaimana? Dia cuma numpang argumen. Loh, kan saya bilang saya bukan ahli Alkitab, saya menjelaskan. Ya itulah yang saya jelaskan. Anda mau jelasin, teman-teman, janganlah kita saling ribut sih. Gitu aja loh kita ributkan. Enggak. Yang penting kita kan benar. Itulah Bu, dia tanya ke saya jawab. Dia bilang salah. Ya, kalau salah ya betulkan. Karena kau hanya berdasar asumsi, makanya kau jangan sok-sok beriman ini Bu, orangnya tak beriman. Kalau salah itu Bapak yang jelaskan, Bapak yang jelaskan kalau saya salah. Tadi Bapak bilang, itu aja sih dulu. Itu dari perjanjian lama, Pak. Bapak nggak ngerti nih orang ini. Bicara apa? Iya, saya bawa ayat loh, Pak. Iya betul itu, tetapi penjelasannya hanya seperti itu kah? Bahwa kita bisa diselamatkan umat perjanjian lama zaman Ayub. Kalau sebelum Ayub bagaimana kalau tidak ada ayat itu? Pak, bagaimana? Itu di situ kan ada kata penebus, Pak. Yang menjadi penebus emang siapa sih, Pak? Saya tanya dulu, Pak. Saya sudah jelaskan Yohanes 14 loh. Masih tidak paham ya? Iya, makanya korelasinya bentar. Anda cuma menjelaskan bahwa Yesus itu penebus. Semua juga tahu, Pak. Biar anak sekolah minggu juga tahu. Iya. Nah, sekarang menjelaskan Anda justru harusnya yang Anda jelaskan di situ ya. Anda yang menjelaskan, Pak. Saya pengen tahu penjelasan Anda. Makanya saya korelasikan dari perjanjian lama yang gitu. Kalau nggak bisa jawab, saya jawab gitu loh. Saya jelaskan. Nah, silakan. Dapat kita lihat nanti apakah benar gitu loh penjelasan di perjanjian lama.
udah ditebus belum di umat perjanjian lama? Kan belum. Yesus kan belum mati di kayu salib. Nah, belum ketebus dia. Ini ngomong apa sih, Pak? Tadi saya tanya, Bapak bilang di situ ya kan, apa namanya? Iya, Nah, Yahweh, kejadian pada Yehova saat itu Daud dan Musa itu apa, Pak? Bapak bilang, iya mereka pernah melakukan dosa. Itu sebelum Yesus loh, sebelum Yesus disalib. iya, betul. Terus Itu dia. mereka bertemu Yesus pada saat dia kan dengan Elia, dengan Musa, dengan Yesus ini belum disalib nih. Iya. Itu dalam keadaan apa? Di mana mereka itu? Masuk mana? Musa sama Elia. Iya, masuk mana? Masuk mana pula itu, Pak? Coba kau jelaskan dulu. Nathan kasih ayatnya, Nathan yang dikasih ini bertemu dengan Elia dengan jauh ilmu Anda, Pak. Aduh, nggak mampu ini. Aduh. Bapak baca Makanya Alkitabnya di mana itu? Jelasin gitu di Gunung Sinai. Ngapain Itu di di mana? Gunung Sinai? Yesus bertemu di Gunung Getsemani, di Getsemani, Pak. Di Taman Getsemani, Pak. Di bumi kan? Kok bisa Aduh, di Pak, Gunung yang Sinai, Pak? Pak, yang ditanya Pak. itu, Maksud yang Bapak ditanya itu itu jelas. Musa dan Elia itu dari zaman apa sih, Pak? Kok bisa bertemu sama Yesus, Pak? Kok bisa saja. Kenapa? Aja astagfirullahaladzim. Nah, pertemuan itu di mana? Saya kan lupa apakah di Ini Gunung Bapak, Sinai atau di mana? kayaknya ini Bapak nyamar ini. Ini Bapak kayaknya nyamar. Masa hal seperti ini Bapak Lupa. tanyakan, tapi ketika ini kami ada menjawab Bapak koordinasi, tolak. Bapak. Ketika kami Gua tanya heran. balik, Bapak malah kayak nggak tahu apa-apa gitu loh, Pak. Faktor lupa kan ya, saya tinggal baca. Enggak, Pak, bukan faktor lupa. Anda mau bicara tadi, ya kan, perjanjian lama. Masalahnya di mana? Gini Di mana, masalahnya Pak? Musa sama Saya tanya Elia di itu. mana? Musa dan Elia ini dari perjanjian lama. Bertemu Ya. Yesus dengan Yesus ini ada di mana, Pak? Oh, Yesus ada di surga. Astagfirullahaladzim. Waktu bertemu Elia dengan itu langsung di surga, Pak. Hebat bener, Bapak. Belajar dari mana, Nah, jadi Bapak? gimana? Kalau tanya Yesus ada di mana? Yesus ada di surga dong. Pak, pada Pak, saat waktu bertemu dengan Musa dan Elia, Elia, dengan Musa, Pak. Waktu kok bertemu jadi dengan di Musa dan surga sih, Elia. Pak? Tadi saya bilang makanya saya Astaga. lupa apakah di Gunung Sinai atau di mana. Loh, Coba kok Gunung Sinai aja. pula, Bapak ini? Pak, Gunung Nggak ada Sinai. Gunung Sinai itu jauh, Pak, dari tempat Yesus pada saat itu, Pak, jauh. Jadi di mana? Di Taman Getsemani Tidak, maksudnya. sekarang gue bingung. Bapak bilang tadi di Gunung Sinai bertemu mereka, tapi di suatu Saya- waktu Bapak berubah di surga. Nah itu Yesus belum disalib kok di surga, Kan Pak. sewaktu-waktu, Ini Bapak Pak. gimana sih? Pertanyaan Bapak kan, faktor lupa. Bisa pahami enggak lupa saya? Kalau Bapak tanya itu. nah, Tinggal makanya saya buka Alkitab saya nih. runut. Ya coba Tinggal saya buka Alkitab. Kalau Bapak enggak mau kasih tahu hanya masalah itu aja, Bapak susah berbelit-belit. Saya baca Alkitab dulu nih, boleh? Baca, Pak. Di mana pertemuan itu? Kan tinggal dibaca, Pak. Bentar. Saya buka dulu ya. Ya, suruh nonton. Sabar. Ya sabar. Anda tidak tahu apa-apa. Faktor lupa, Pak ya, faktor lupa ya. Faktor lupa Kalau ya. soal tempat bisa lupa saya. Lupa ya. Bisa lupa. Gitu. Iya, Tinggal dibaca aja kok, jangan di Pak, itu memang kan. nggak pernah baca kitab, Pak ya? Ya, pernah sih. Kalau sebanyak ini kan enggak juga saya hafal, Pak. Ya kan? Faktor lupa bisa saja, Pak. Kalau saya Jadi sudah bilang lupa. Anda salah kalau menanyakan itu. Semua Kristen pun itu tahu, Pak. Ketemu di Musa dan Elia di upload itu di YouTube, Anda bisa lihat nanti Nah. bagaimana malunya Anda nanti ya, Pak ya. Iya. Ketika Anda membantah Belum malu lah, Pak. Alkitab. Nggak perlu malu lah kalau kita. Iya, karena Anda memang nggak punya malu, Pak. Ketika Anda membantah ayat-ayat Alkitab, Apa saya Anda perlu membantah malu ayat kalau Alkitab, saya terus tidak Anda paham? menjawab pertanyaan kami cuma dengan asumsi. Yang malu Anda tuh menjawab host. dari tadi, Anda dari tadi menjawab cuma dengan asumsi, Pak. Yang malu Tanpa itu host menggunakan data satu. mestinya menjadi narasumber itu Anda menjawab bukan bertanya ke saya. Itu yang salahnya di Ya. situ. Pak, makanya dari tadi Anda ketika kami menjawab kan Anda membantah, Pak. Kami dari tadi menjawab menggunakan ayat loh, Pak. Bukan asumsi seperti Anda dari tadi. Ya, kami dari tadi menjawab menggunakan ayat. Tidak seperti Anda yang cuma modal asumsi. Dia ini jauh sekali, bukan level gua mau diskusi. Nggak pakai data, modal cuma asumsi. Hancur. Bukan kelas kita sebenarnya. Nggak apa-apa lah, gue turunin pemahaman gue sedikit buat dia. Apa-apa.
tuh bukan kelas Anda, makanya Anda menjawab begitu dong. Saya bukan kelasnya Dari tadi bapak-bapak. kami menjawab loh Pak. Dari tadi kami menjawab menggunakan ayat Nah, oke Alkitab saja Pak. ya. Tapi Anda membantah. Kalau nggak ada pertanyaan untuk saya, oke selesai ya. Saya ibadah aja. Pertanyaan apa, Pak? Pertanyaan nggak bisa dijawab dengan asumsi. Pertanyaan nggak Jadi, bisa dijawab juga percuma Pak. Dari tadi Anda nggak ada menjawab apa-apa loh. Ya udah Anda turun aja mending Pak ya. Karena dari tadi juga Anda nggak ada menjawab. Ya. dia Emang mau dari tadi ngomong, ada yang dijawab? Kan nggak ada. Ya, seperti itulah ya orang-orang yang cuma modal berasumsi ria, tapi mau sok-sok pintar gitu loh.